Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emari Darmawan dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah atau kuliah perpajakan. Di sini saya akan membacakan resume makalah kelompok 1 sampai dengan 4. Yang pertama ada pajak negara dan pajak daerah. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar sebagian besar negara di dunia. Pajak adalah penguatan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak yakni guna membiayai pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPh, dan PPNBM. Pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak dan objek pajak. Jadi secara sederhana, objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan sendiri ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian, penghasilan dari usaha, keuntungan penjualan atau pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan lain sebagainya. Objek dan subjek retribusi daerah. Jadi objek retribusi daerah adalah jasa yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menikmati layanan tersebut. Sedangkan objek pajak daerah adalah penghasilan yang didapat dari aktivitas atau usaha yang diselenggarakan di daerah tersebut. Selanjutnya ada subjek retribusi daerah. Ini merupakan orang-orang yang menikmati layanan jasa yang diberikan oleh Pemda. Sedangkan subjek pajak daerah dikenakan kepada orang-orang yang menikmati aktivitas atau usaha yang diselenggarakan oleh pemilik aktivitas atau usaha tersebut. Adapun manfaat retribusi daerah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Yang kedua, resume dari kelompok kedua, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dasar hukum undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 23A, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Selanjutnya ada panggilan dari NPWP, NPPKP, dan SPT. Jadi NPWP itu singkatannya dari nomor pokok wajib pajak. Ini NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada NPPKP. NPPKP ini adalah nomor pengukuran pengusaha kena pajak. Pengertiannya adalah nomor identitas yang dimiliki oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada SPT atau surat pemberitahuan. Adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban. Selanjutnya ada SSPP dan pembayaran pajak. SSPP ini adalah singkatan dari surat setoran pajak, merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Selanjutnya ada surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan bayar pajak, pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Selanjutnya ada SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Ini merupakan surat yang juga dirilis oleh DJP untuk menginformasikan besaran jumlah pokok pajak, jumlah nilai kredit pajak, jumlah kekurangan pajak, pokok pajak, nominal sanksi denda, serta jumlah total nilai pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Selanjutnya ada SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ini biasanya akan diterbitkan oleh DJP apabila wajib pajak sebelumnya telah diberikan keputusan melalui surat ketetapan kurang bayar pajak atau SKPKB pada saat setelah dilakukan penelitian atau pengecekan lebih lanjut. Selanjutnya ada SKPN atau surat ketetapan pajak nihil, merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang atau kepada wajib pajak yang tidak memiliki pajak terutang. Ada juga surat tagihan pajak atau SDP, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga, denda, berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi pada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Selanjutnya 3. Penagihan pajak dengan surat paksa. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Pejabat dan juru sita pajak. Jadi, pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat, memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak. Selanjutnya ada juru sita. Juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Adapun tugas juru sita pajak yang pertama melaksanakan surat perintah penagihan, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan pasal 1 nomor 11 Undang-Undang PPSP Junto pasal 1 nomor 4 PMK 24/2008, penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada lelang dan gugatan. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawar kepada penawar. Peserta lelang yang memberikan penawaran harga lebih tinggi dan kemudian barang terjual kepada penawar yang udah nawar harga tertinggi. Selanjutnya ada gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada pencegahan dan penyanderaan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Unsur 21, yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Selanjutnya resume dari kelompok 4, pajak penghasilan. Pajak penghasilan umum atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honor, hadiah, dan lainnya.
Bentuk usaha tetap. Jadi bentuk usaha tetap ini adalah badan usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri atau non-resident taxpayer, atau disingkat BAT. Bisa dimiliki oleh perorangan atau pribadi maupun badan resmi dalam berbisnis di Indonesia. Selanjutnya ada penyusutan, amortisasi, dan revaluasi. Penyusutan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan adalah konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Sedangkan selanjutnya amortisasi. Pengertian amortisasi dalam Undang-Undang PPPH juga mencakup pengertian depresi seperti yang ada dalam akuntansi. Jadi amortisasi adalah prosedur di mana terjadi penyusutan pada pengurangan nilai aktiva tidak berwujud setiap periode akuntansi. Selanjutnya ada revaluasi. Revaluasi ini adalah penilaian kembali atas aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan nilai wajar atau nilai pasar real aktiva per tanggal revaluasi. Pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor impor dan reimpor. Ada juga tarif progresif pasal 21 dan pasal 22. Tarif progresif di pasal 21, wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta sampai 250 juta adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. Adapun di pasal 22, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN, BUMD, dapat juga dilihat di pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% atau 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah di atas adalah sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Harga jual yang dimaksud adalah batasan harga jual yang sehubungan dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.